Baiklah, kita lanjut lagi. Hubungan penampilan diri dan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi, pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Dalam pelayanan prima itu sangat diperlukan suatu standar penampilan diri. Nah, jadi pelayanan prima ini sangat memerlukan standar penampilan diri untuk seseorang, organisasi, dan perusahaan. Karena standar penampilan diri ini diperlukan untuk memberikan keyakinan dan meningkatkan pelayanan dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Karena kan pelanggan itu merupakan aset yang sangat berharga dan harus tetap dipertahankan. Apabila misalkan standar penampilan diri tersebut diabaikan, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan perusahaan atau organisasi. Hal ini sangat disayangkan apabila suatu perusahaan harus kehilangan pelanggan yang potensial dan banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Jadi karyawan misalkan karyawan itu harus memenuhi persyaratan standar penampilan diri atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemarin tadi sudah kita bahas tentang standar penampilan diri. Nah, penerapan penampilan diri yang ini tadi, yang dari penampilan menarik itu seperti apa, terus penampilan sempurna seperti apa, harus yang diperhatikan. Nah, jadi ini kalian ataupun nanti kalian mempunyai karyawan harus menerapkan penampilan diri ini supaya terlihat profesional, karena pelayanan prima itu sangat berkaitan dengan standar penampilan diri. Penampilan diri itu sangat berkaitan erat dengan citra diri. Jadi penampilan diri ini baik akan memberikan citra diri yang positif bagi perusahaan dan juga bisa memberikan dampak yang negatif jika penampilan diri tidak baik. Hal ini juga akan membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kepercayaan orang lain atau pelanggan. Misalkan penampilan diri suatu seseorang atau organisasi itu terlihat baik. Nah, di sini ada penerapan standar penampilan diri yang berkaitan erat dengan beberapa faktor atau kegiatan. Yang pertama, memelihara kebersihan diri, lingkungan, dan perusahaan. Misalnya kalian mempunyai sarana apotik, ternyata apotik kalian ini tidak bersih atau di mana-mana ada sampah, otomatis kan pelanggan juga tidak mau datang ke sana karena banyaknya sampah-sampah. Jadi kebersihan itu harus diperhatikan. Kemudian memelihara presentasi atau penampilan diri. Jadi melihat diri kalian sendiri pada saat kalian melakukan pelayanan kefarmasian di apotik, ternyata penampilan kalian juga tidak meyakinkan atau tidak profesional. Misalkan kalian menggunakan baju yang tidak enak dipandang atau rambut berantakan, bau badan misalkan, atau bau mulut. Nah, secara presentasi kan itu penampilan dirinya kurang meyakinkan. Kemudian mengidentifikasi sikap tubuh yang baik. Jadi sikap tubuh yang tegak, jangan sampai lesu, itu kan juga merupakan hal yang diperhatikan. Apabila faktor tersebut sudah dilakukan dengan baik, artinya standar penampilan diri juga sudah dijalankan dengan baik. Penampilan bukan segalanya,
Tetapi segalanya itu berawal dari penampilan. Nah, jadi ingat ya, penampilan itu bukan segalanya, tetapi segalanya itu berawal dari penampilan. Jadi kalian sebisa mungkin dari sekarang nih ya, Ibu ingatkan, jaga penampilan diri kalian dengan baik supaya enak dipandang, sempurna. Berpenampilan menggunakan baju tidak mesti menggunakan merek-merek mahal, tetapi jagalah kebersihan diri kalian sendiri pasti juga terlihat menarik dan sempurna. Kemudian penerapan penampilan diri dalam konsep pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu dapat diberikan kepada pelanggan atau konsumen melalui sikap atau attitude, perhatian atau action, dan tindakan. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang pelayanan prima berdasarkan sikap atau attitude. Pelayanan prima berdasarkan sikap merupakan pelayanan kepada pelanggan dengan sikap yang baik. Jadi pelayanannya itu menggunakan sikap yang baik. Sikap yang baik dalam memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan meliputi penampilan yang serasi dan sikap menghargai pelanggan. Jadi harus menghargai pelanggan. Yang pertama adalah penampilan yang serasi. Penampilan yang serasi dalam proses pelayanan kepada pelanggan tercermin dari 3 cara. Yang pertama adalah cara berhias yang serasi. Berpenampilan menarik adalah salah satu kunci sukses dalam bekerja, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Penampilan diri yang baik adalah perpaduan dari keserasian penampilan luar dan penampilan yang timbul dari dalam diri kita. Berhias yang baik dan sempurna itu tidak hanya mengutamakan penampilan luar saja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi tubuh kita agar dapat tampil serasi di hadapan pelanggan. Kita juga harus dapat memenuhi beberapa persyaratan seperti faktor kesehatan tubuh dan perawatan anggota tubuh. Kesehatan tubuh itu juga dapat dijaga dengan mengkonsumsi makanan yang memenuhi standar gizi, berolahraga secara teratur, sedangkan perawatan anggota tubuh itu seperti perawatan rambut, kulit, wajah, tangan, dan kaki, serta menghilangkan bau badan dan napas yang tidak sedap. Nah, itu adalah cara berhias yang serasi. Kemudian, cara berbusana yang rapi itu biasanya memancarkan kepribadian orang yang memakainya. Jadi, cara berbusana seseorang itu kita seringkali dapat menilai kepribadiannya, tingkat pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan selera orang tersebut. Nah, jadi misalkan ya, kalian lihat saja teman kalian. Jika dia berpenampilan rapi, cara berbusananya bagaimana, itu juga akan menggambarkan kepribadiannya. Misalnya nih ya, teman kalian ternyata dia memadukan baju yang bagus, yang serasi. Dari sana kita bisa melihat kepribadiannya. Oh, ternyata pribadinya orangnya rapi. Terus ternyata tingkat pendidikannya juga tinggi. Dan pergaulannya juga oke, seleranya juga oke. Nah, dari penampilan pun kita sudah bisa menilai. Namun, berbusana secara serasi itu dapat diperoleh melalui latihan yang tepat serta kemampuan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Jadi misalkan nih ya, kalian ini ternyata kurang bagus dalam memadukan pakaian. Tenang, itu juga masih bisa dilatih. Sekarang sudah canggih, ada YouTube. Kalian bisa di sana men-searching bagaimana cara penampilan yang rapi, berbusana yang rapi, sehingga lama-kelamaan kalian jadinya bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan.
lingkungan, dan suasana, dan waktu memakainya. Selain hal tersebut, ada hal-hal dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah busana kerja untuk wanita. Busana yang dikenakan untuk wanita itu harus bersih dan rapi ya pastinya. Busana juga tersebut harus bersifat basic dengan warna putih, hitam, coklat. Ini untuk bekerja ya. Jadi gunakanlah warna yang basic saja, misalkan putih, hitam, coklat. Sesekali diperbolehkan memakai warna agak cerah dan bahan bercorak kecil. Jadi wanita itu dapat menggunakan blas dengan lengan panjang atau lengan pendek, rok pendek misalkan sebatas lutut yang bagi yang menggunakan rok pendek, atau rok panjang di bawah betis atau celana panjang. Nah, itu adalah busana kerja wanita ya. Busana kerja untuk pria itu biasanya yang dikenakan pria juga harus bersih dan rapi pastinya. Dan pria dapat menggunakan kemeja dan celana panjang dengan warna yang serasi. Nah, seperti ini ya, misalkan menggunakan kemeja, menggunakan celana panjang yang serasi. Sedangkan aksesoris yang digunakan itu juga harus sederhana, tidak boleh berlebihan, dan disesuaikan dengan busana. Beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin menggunakan aksesoris. Bagi wanita-wanita nih ya, anting yang digunakan juga jangan terlalu besar. Terus pada pria, ikat pinggang atau kepala ikat pinggang harus berbentuk sederhana aja, nggak usah misalkan kepala ikat pinggangnya itu yang besar, itu tidak usah. Jadi sederhana saja dan memiliki warna yang senada dengan warna sepatu. Terus bando atau selendang atau syal juga harus disesuaikan, misalkan menggunakan bando atau selendang. Kemudian jam tangan, cincin, giwang, kalung, gelang, bros itu jangan berlebihan, jadi biar lebih elegan. Kemudian cara mengekspresikan wajah yang menarik. Untuk memenangkan persaingan dalam usaha jasa pelayanan melalui strategi pelayanan prima, itu tidak cukup hanya dengan proses administrasi, tetapi juga harus dukungan atau tindakan personalia perusahaan, terutama petugas pelayanan sebagai jajaran terdepan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Sebagai contoh, bagaimana cara merespon keinginan pelanggan agar pelanggan merasa terpuaskan. Dengan demikian, keramah tamahan, sopan santun, dan senyum yang selalu muncul dari para karyawan itu merupakan aset yang sangat berharga. Seperti yang pernah Ibu jelaskan, dulu kan Ibu pernah ya ke minimarket, ternyata kasirnya itu wajahnya itu merengut, sehingga Ibu jadinya sangat tidak suka belanja di sana. Nah, sehingga di sini ekspresi wajah itu sangat penting. Kalian nanti kalau sudah terjun ke lapangan dan bekerja, ya harus ekspresi wajahnya itu nggak boleh merengut, jadi harus sopan santun dan selalu senyum supaya pelanggan juga senang. Dalam hal ini yang harus diperhatikan dan hal ini ada beberapa hal penting mengenai ekspresi dalam memberikan pelayanan. Yang pertama adalah dalam menawarkan produk. Ekspresi yang ditunjukkan juga harus bersungguh-sungguh dan penuh perhatian. Kemudian, ketika pelanggan berbicara, tetap diam, bersabar, dan mempersilahkan pelanggan berbicara hingga selesai agar kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai misalkan ya, pelanggan datang ke apotik, terus pelanggan bercerita
tentang keluhannya. Jangan sampai kita potong ceritanya, nanti kita nggak tahu pasiennya itu sakit apa. Kalau kita potong bicaranya, kita potong pembicaraannya, nanti kita tidak mendapatkan informasi. Jadi biarkan saja pelanggan tersebut berbicara sebanyak-banyaknya, dan kita tetap diam dan mendengarkan apa saja informasi yang didapatkan. Kemudian, apabila pembicaraan dengan pelanggan melebar dan membosankan, kita tidak boleh menunjukkan wajah kesal. Temanilah dengan bijaksana karena pelanggan adalah raja dan ingin dianggap selalu benar. Nah, jangan sampai nanti misalkan pelanggan sudah curhat tentang penyakitnya, kita kesal dan kita cemberut. Nah, itu nggak boleh. Jadi, pelanggan adalah raja. Senyum harus selalu terpancar dari wajah petugas dalam melayani pelanggan. Ingat ya, nanti jangan kalau sudah terjun ke lapangan, jangan cemberut-cemberut wajahnya pada saat pelayanan kepada pasien. Jadi harus senyum terus supaya enak dipandang. Kalau kalian juga senyum terus, nanti juga pelanggan menjadi senang dan kembali ke tempat apotek kita misalkan. Kemudian yang kedua adalah menghargai pelanggan. Pelayanan prima berdasarkan sikap juga dapat dilakukan dengan menghargai kolega atau pelanggan. Perlu disadari bahwa setiap orang ingin dihargai dan dihormati, sehingga pelanggan tentu saja ingin dihormati dan dihargai oleh pelayan atau pedagang. Dengan demikian, pelayan atau pelanggan itu hendaknya saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah terjun ke lapangan, hargailah si pelanggan. Jangan tidak dihargai. Jadi kalian menghargai pelanggan, pelanggan juga insya Allah akan menghargai kalian. Dengan demikian, akan terbentuklah saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghargai itu dapat ditunjukkan melalui tutur bahasa yang baik, ekspresi wajah yang sopan, ramah dan simpati, serta sikap yang bersahabat. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pelayan atau penjual dalam melayani kolega atau pelanggan dengan sikap menghargai, yang pertama adalah menyapa kolega atau pelanggan yang baru datang dengan sikap dan tutur bahasa yang baik, ramah, sopan, dan bersahabat. Kemudian, mendengarkan setiap permintaan kolega atau pelanggan dengan sikap penuh perhatian dan penghargaan. Kemudian, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan sikap simpatik, sopan santun, dan ramah tamah. Kemudian, melayani kolega atau pelanggan dengan sikap yang bijaksana tanpa memperhatikan latar belakang dan status sosial pelanggan. Yang terakhir, melayani pelanggan dengan tetap berpikir positif dan tidak mudah marah. Prinsip yang perlu diperhatikan oleh pelayan atau penjual dalam melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan itu adalah memberikan perhatian kepada pelanggan dengan menggunakan bahasa yang baik dan menarik. Mempelajari terlebih dahulu harapan, kebutuhan, perasaan, dan karakter. Kemudian mendengarkan pendapat pelanggan dengan ramah dan penuh perhatian. Kemudian menjelaskan manfaat produk yang telah menjadi perhatian.